Mbak, ya, Mbak ini tulisannya apa? Virus? Ini Virus, Chinese ya? virus, Virus. karena COVID kan pertama kali COVID terdeteksi ya Ya. di dunia itu dari China ya, dari Wuhan, dan karena itu banyak orang berpersepsi bahwa itu awalnya dari orang dari China. Dan Chinese diidentikan dengan virus. Gitu. Okay. Jadi retorika yang dibuat oleh orang-orang yang berpengaruh juga seperti yang Trump begitu juga mengatakan begitu. Jadi memicu apa ya namanya kesimpang siuran ini ya. Awal Kehadiran asal virus mulanya tersebut, virusnya dari mana begitu. Nah, Mbak Indah, virus ya. Kemudian ada samsak, ada warna kuning. Itu apa Mbak ini? Relevansinya, simbol-simbolnya apa itu? Ini kuning karena kalau di luar negeri ya. Kok aku manggilnya Mbak Indah? Maaf, pulang lagi. Mbak Bibi tadi bicara tentang virus, kemudian ada samsak, ada warna kuning, ada rantai. Ini apa Mbak ininya? Apa relevansinya maupun maknanya konsepnya, maknanya? Ini saya pakai samsak sebagai metafor untuk karya ini karena di luar ini kan tentang diskriminasi terhadap kaum Asia, terutama yang berkulit kuning, karena di negara barat gitu mereka selalu mengatakan Chinese atau orang Asia itu as yellow skin people. Makanya ini samsaknya diberi warna kuning ya. Dan ini samsak ini kan adalah sesuatu yang pasif gitu ya, yang biasa dijadikan target. Dan ini untuk saya sekarang waktu masa pandemi ini orang-orang Asia di negara-negara segala penjuru dunia ya, dari Amerika, Eropa, Australia, New Zealand gitu, mereka dijadikan target seperti samsak ini kan. Orang Asia biasanya sebagai pasif seperti gitu ya? ini. Iya, jadi mereka dijadikan target untuk melampiaskan ke insecurity mereka ya, ketakutan mereka, karena mereka kurang paham tentang virus, jadi dilampiaskannya ke orang-orang Asia. Dan samsaknya diam aja, tonjok-tonjok ya? Iya. Gitu ya. Iya. Jadi seperti orang Asia yang biasanya pasif gitu. Tapi akhirnya karena udah keterlaluan, kejadiannya terlalu banyak gitu, sampaikan bahkan ada yang fatal, ada yang meninggal. Jadi orang Asia waktu itu kali di Perancis ya, mereka mulai demo bahwa kita harus menjaga diri kita sendiri, bahwa kita harus make a stance gitu ya, bahwa kita bukan virus gitu. Makanya ini judulnya kan I am not a virus ini kan, yang di sini judul karya ini I am not a virus gitu. Ini beda lagi ya. Ini kalau ini kan umpatan-umpatan yang mereka terima gitu, cacian-cacian yang dilontarkan. Umpatan lah ya, umpatan. Yang dilontarkan terhadap orang Asia gitu. Bayangin kalau kita lagi di MRT atau di bus gitu, terus diskriminasi gitu ya. Umpatan-umpatan begini, "Ching, go back to China," begitu. Kan nggak enak dengernya. Padahal mereka sebetulnya bukan dari China kan. Dan mereka sebenarnya juga tidak mau kan terlahir dengan etnis tertentu kan. Betul. Jadi ini adalah sebuah karya yang menentang
perlakuan diskriminasi, xenofobia begitu. Mbak Bibi, dari 10 karya yang dipamerkan ini, karya Mbak Bibi menurut saya cukup kuat ya dalam mengangkat isu masalah ketidakadilan, masalah rasis. Nah, ada beberapa teman bertanya kepada saya, Mbak Bibi berani ya mengangkat isu-isu tentang rasis, tentang diskriminasi sebagai seorang perempuan perupa pula gitu. Gimana Mbak Bibi menyikapi komentar maupun pandangan tersebut ya? Aku sih berkarya ngalir aja ya, karena karya-karyaku adalah research atau observation tentang kejadian yang real sebenarnya, gitu. Based on reality ya? Ya, based on reality. Yes, Jadi yes. Saya nggak rasa takut itu karena emang itu terjadi dan kalau kita tidak ungkapkan itu, orang kadang-kadang kurang sadar ya akan apa yang terjadi, diskriminasi atau rasisme, xenofobia itu akan terus berlangsung atau bahkan malah tambah menjadi-jadi. Jadi ini untuk membuat orang aware aja, lebih aware atas perlakuan. Dan Mbak Bibi sebagai perempuan perupa juga tentunya pernah mengalami ya hal seperti tadi ya. Oh ya, pasti kan. Dan di dunia seni rupa kan sejarah pun gender perempuan juga mula-mula di abad ke-20 juga kan nggak dianggap, nggak boleh pameran di galeri-galeri. Dan saya sangat bersyukur sekali sekarang bisa berpameran di galeri dan di galeri nasional ini dan dengan di pameran Indonesian Women Artists ini juga. Artinya sudah terjadi perubahan yang cukup signifikan lah dalam bagaimana dunia seni rupa bisa menghargai perempuan rupa, terutama juga dari etnis tertentu. Betul. Nah, satu lagi Mbak Bibi, ini kan kalau pengunjung datang ya boleh nonjok segala macam ya. Ini interaktif. Selama ini kan kadang-kadang orang berpikir ya kalau mengunjung karya seni itu don't touch gitu kan, jangan sentuh, jangan dipegang. Nah, kira-kira dengan konsep interaktif karya Mbak Bibi itu apa yang ingin disampaikan kepada publik maupun masyarakat ya? Ini supaya mereka merasa dia part of the ini ya. Apa yang mereka lihat, jadi lebih merasa, lebih enjoy gitu, lebih bisa menikmati kalau dia adalah bagian daripada apa yang hanya bisa dilihat dari jauh gitu. Jadi pengunjung itu bagian dari konsep berkarya ya, bagian dari pengunjung yang datang yang melakukan interaksi itu part of the concept ya, bagian dari konsep ya. Apakah Mbak Bibi juga mengharapkan dengan pengunjung yang datang kemudian melakukan interaksi juga bisa minimal tumbuh rasa empatinya? Iya, kan jadi mereka merasa itu selama ini pelaku tiba-tiba diperlakukan seperti itu, enak apa enggak gitu ya? Nyaman atau tidak ya? Iya, jadi experience yang mereka akan rasakan kalau mereka berinteraksi akan lain daripada sekedar hanya melihat memandang. Ya. Gitu kira-kira. Ya, oke, ini juga ya. Tadi sama ya. Ya, semuanya ini bener samsak beneran ini bisa dipakai untuk bener-bener. Mbak, berapa lama nih Mbak buatnya Mbak? Ini beberapa bulan ya. Tahun lalu sudah buat ya? Sudah waktu pada puncak-puncaknya ya itu ya masalah xenofobia ini ya. Tetapi karena pameran ini tertunda ya baru sekarang bisa ditampilkan. Oke Mbak Bibi, pertanyaan terakhir nih, menurut Mbak Bibi ya. Menurut Mbak Bibi, apa yang ingin Mbak Bibi sampaikan dalam konteks keterlibatan Mbak Bibi pada pameran Indonesian Women Artists ketiga pada tahun 2002 ini dan harapan kedepannya seperti apa terhadap pameran ini ya? Saya harap ya karya-karya yang diusung pada pameran ini ya, karena kan berbagai aliran ya, bukan hanya instalasi, ada juga painting begitu, dan juga yang video gitu. Jadi saya rasa itu bagus ya untuk audiens melihat bahwa seni itu beragam ya, dan mudah-mudahan ini kan juga akan berlanjut gitu. Jadi dan dari karya saya sendiri yang saya harapkan adalah bahwa pengunjung itu lebih aware terhadap sisi jangan melihat
color saja ya, Jangan warna dilihat dari permukaan kulit saja ya. Jadi bahwa seperti karya saya yang itu yang menunjukkan bahwa humanity itu kemanusiaan Iya, iya. itu lebih penting daripada warna kulit kita. Ya. Bisa sedikit cerita mungkin Mbak, ini karya running text ini ya, kenapa menggunakan? Ini judulnya kan The Human Race. Ini dari ini jadi saya tulis pertanyaan-pertanyaan yang hypothetical gitu ya, yang nggak mungkin terjadi. Tapi kadang-kadang kalau kita diminta untuk stop sebentar dan berpikir sebentar gitu, saya tulis itu kalau Anda diberi kebebasan untuk memilih warna kulit Anda, jadi warna kulit apa gitu. Jadi kadang-kadang itu kan tergantung dari pengalaman seseorang. Iya. Jadi mereka merasa kalau kulit apa mungkin yang lebih superior gitu ya. Iya. Dan juga untuk membuat kita lebih aware gitu atas perlakuan kita, ucapan-ucapan kita terhadap sesama manusia. Kadang-kadang kita dibesarkan di lingkungan tertentu, untuk kita itu biasa ungkapan-ungkapan itu, tapi kalau di konteks lain di luar lingkungan sendiri itu menjadi sesuatu yang rasis atau diskriminasi gitu. Jadi seperti yang final statement saya itu for there is only one race ya. The human race yang lebih penting di atas segala. Di atas segalanya. Mbak Bibi, menurut saya ini salah satu karya terbaik Mbak Bibiana yang pernah diciptakan ya. Dan walaupun sebelumnya pernah dipamerkan, tapi saya pikir ketika hadir di Galeri Nasional Indonesia ini masih sangat kuat ya, karena isu yang diangkat juga sangat kuat, yaitu masih masalah rasis, diskriminasi. Mungkin bisa diceritakan sepintas Mbak karya ini? Ini adalah digital print. Tadinya originalnya kan ini di piring porselen. Jadi pada tahun 2019 saya ada membuat satu project yang judulnya I Am China. Itu untuk menggambarkan fragility of being Indonesian Chinese. Jadi meledak-meledaknya dan gitu. Kalau pokoknya kalau jadi Indonesian Chinese selalu ada kejadian-kejadian dalam sejarah. Sangat riskan ya. Iya. Jadi itu tadinya di piring, jadi di sini dibuat digital print, dan di sini kelihatan ini ada kata-kata semua yang menceritakan tentang kejadian kerusuhan Mei waktu itu kali, Pieces of May. Jadi waktu itu kali kayaknya negaranya udah kayak perang gitu, udah ini. Jadi di mana ini diskriminasi terhadap ras Tionghoa. Nggak tahu kenapa itu kan waktu itu kali kan masalah krisis ya, krisis ekonomi ya. Tetapi dilampiaskan entah itu ada yang menggiring atau apa, kita kan sampai sekarang nggak tahu itu. Tapi yang faktanya kejadian ras Tionghoa yang jadi sasaran ya. Toko-toko semua di apa namanya, jarah. Dan yang paling sedih sekali itu perempuan-perempuan Tionghoa di apa, rape, abuse, sexually abuse, di rape gitu. Dan negara sempat tidak mau mengakui pada waktu itu ya. Jadi waktu itu kali ada yang pengunjung dari waktu itu kali Komnas HAM, Ibu siapa, Nur Syabana, itu dia sangat tertarik dengan kasus ini karena ini adalah sejarah, tapi sejarah yang kayaknya seakan-akan sekarang udah dihilangkan karena yang waktu itu kali salah satu pengunjung masih muda, dia nggak tahu sama sekali tentang kejadian 98. Dia bilang apa itu 98, apa yang terjadi. Jadi ya sayang sekali kalau itu tidak terungkap. Jadi ini Project I Am China adalah catatan, sebuah catatan aja apa yang terjadi. Gitu. Kalau yang ini kan nation divided waktu itu kali waktu pemilihan gubernur antara Anies Baswedan dan Basuki Ahok ya. Waktu itu kali negara kayaknya terpecah belah dua gitu kan. Jadi yang satu pro Ahok, satu pro Anies, dan
sosial media dibuat supaya Memperkeruh mengumbar ya? hoax gitu, situasi. iya, demo-demo segala. Jadi agama segala, identity politics yang Iya, politik dikembangkan identitas ya, gitu. politik identitas. Tapi ternyata bukan hanya di negara kita aja itu terjadi, di Amerika pun waktu Biden dan Trump itu ya. isu identity politics juga dipicu dan negaranya juga terbelah dua waktu itu kali kan. Iya. Dan sayangnya kalau udah terbelah dua gitu susah untuk takes time, Iya. lama untuk menyatukan kembali. Makanya itu kadang-kadang politik menyakitkan tapi seni menyembuhkan. Ya, Nah, karya Mbak mudah-mudahan. Bibiana ini sebenarnya sangat kuat dengan spirit seperti itu ya. Melalui peristiwa politik, tapi Mbak Bibiana membuat sebuah karya seni. Ketika orang melihat itu ada unsur perasaan yang bisa berbagi rasa lah, berbagi beban gitu. Ya, mungkin memikir-mikir Menarik. ya kalau itu terjadi Keren lagi. karyanya, keren. Thank you. Ya, melalui karya-karya Bibiana Lee kita melihat bagaimana seniman dengan ide gagasan yang berangkat dari masalah rasis, masalah diskriminasi itu bisa memberi dan membangun kesadaran di masyarakat. Bibiana Lee sebagai perempuan yang kebetulan juga berasal dari etnis, menyebutnya Tionghoa Pak? Tionghoa. Yang berasal dari etnis Tionghoa yang tentunya juga pernah mengalami situasi tidak nyaman dalam konteks perlakuan diskriminasi dan rasis itu, dengan sangat kuat dan luar biasa menginterpretasikan kondisi tersebut pada karya-karyanya. Salah satu karya yang menarik, salah satu karya ditampilkan yang berjudul Pieces of May. Pieces of May ini yang salah satu karya menarik yang terkait dengan peristiwa bersejarah yaitu reformasi tahun 1998, digambarkan dan diinterpretasikannya dengan sangat kuat melalui karya-karya yang kita bisa lihat di Galeri Nasional ini.